Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya semua setelah liburan panjang? Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin ya, friend, buat kalian semua. Gimana liburannya? Gimana liburannya nih? Pada pergi ke mana? Apa Jadi berdiam diri di kelelawar rumah? sih, Bu. Jadi kelelawar ya? Oke. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Soalnya saya udah 3 hari hilang suaranya. Semoga aja masih terdengar lah ya. Terdengar jelas, Bu. Oh ya udah, oke, sip. Soalnya masih pemulihan sih. Ya udah yuk, yang presentasi hari ini siapa ya? Boleh dong muncul-muncul nih ke permukaan. Ada siapa aja? Yang presentasi, jangan-jangan belum bikin nih PPT-nya. Udah, Bu. Udah? Iya. Boleh dikirim ke saya nanti ya untuk makalah juga. Makalahnya udah belum? Oh iya, udah. Nanti dikirim sama Putri Awalia. Oke, ini kelompoknya siapa sih? Delia sama Heidi, Josafat sama Putri Awalia. Oke. Sip kalau gitu. Nah, ini boleh aja kali ya dimulai dulu karena udah jam 8:05. Yuk silakan, saya kasih kesempatan untuk yang presentasi. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ana, selaku dosen kita dan teman-teman di pagi yang berbahagia ini. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang berberkahi ini. Dan pada kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, next. Nah, ini di sini terdapat nama-nama kelompok kami. Ada Delia, ada saya sendiri, ada Putri Awalia, dan ada Yosafat. Next. Lalu berikut merupakan materi-materi yang akan kami bahas pada pagi ini. Yaitu ada kesesuaian negara Indonesia dengan hakikat nilai yang berasal dari Tuhan, ada dasar ontologis ketuhanan yang Maha Esa, ada realisasi nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum Indonesia, dan yang terakhir ada hubungan negara dengan agama. Oke, next. Oke, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila ketuhanan yang Maha Esa tersusun atas sejumlah kata yang merupakan suatu frasa, terbagi menjadi Tuhan dan Kean. Lalu pengertiannya adalah kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan realisasinya berupa nilai-nilai agama yang datang dari Tuhan. Oke, next. Arti sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh yang mempunyai susunan hierarkis dan berbentuk piramida. Maka Pancasila, sila ketuhanan, itu pada hakikatnya merupakan fondasi dari keempat sila-sila lainnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang kesesuaian negara Indonesia dengan hakikat nilai yang berasal dari Tuhan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sumber nilai bagi segala pengelagaran negara, baik yang bersifat kejasmanian atau kebendaan maupun kerohanian atau kejiwaan.
Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penggelagaran negara, baik yang secara material maupun yang spiritual, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh. Lalu, pendukung pokok negara dan penyelenggaraan negara adalah manusia. Secara objektif, hubungan antara Tuhan, manusia, dan negara mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan sebab akibat langsung, yaitu kedudukan kodrat manusia bahwa makhluk Tuhan yaitu sebagai asal segala sesuatu atau sebagai sebab bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Hubungan antar manusia, antara Tuhan dan manusia timbal balik atau langsung dan bersifat vertikal, yaitu manusia mencari Tuhan, akan tetapi Tuhan juga memperhatikan manusia. True both. Sifat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Tuhannya merupakan petunjuk dari ajaran dan dari agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 atau kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Lalu hubungan negara dengan Tuhan bersifat tidak langsung, yaitu negara mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan manusia sebagai pendukungnya. Sedangkan manusia mempunyai hubungan sebab akibat yang langsung dengan Tuhan sebagai causa prima atau sebab pertama. Jadi hubungan negara dengan Tuhan mempunyai hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung pokok negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Dasar ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Ya, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila. Nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai agama. Jadi, secara rasional dapat disimpulkan bahwa adanya tidak ditentukan oleh sesuatu, tetapi adanya Tuhan dapat dipahami secara objektif. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, dalam pelaksanaan negara Indonesia, tidak ada tempat bagi pertentangan di bidang keagamaan karena sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bahwa sebagai bangsa Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Aliran yang tidak percaya tentang adanya Tuhan berarti bertentangan dengan hakikat kodrat manusia, terutama hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan sila pertama menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak untuk mendasarkan segala aspek penyelenggaraan negara pada nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Next. Slide selanjutnya ya. Pengetahuan tentang adanya Tuhan telah dibuktikan secara rasional dengan argumentasi sebagai berikut. 1. Bukti adanya Tuhan secara ontologis. Berarti adanya segala di dunia tidak berada karena dirinya sendiri.
melainkan karena sesuatu yang disebut ide. Ide ini berada di luar segala sesuatu termasuk alam semesta. Maka yang dimaksud ide yang tertinggi adalah Tuhan sebagai kausa prima. 2. Buktinya adanya Tuhan secara kosmologis. Berarti alam semesta atau termasuk manusia diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini mempunyai hubungan sebab akibat. 3. Bukti adanya Tuhan secara teleologis. Berarti alam diatur menurut suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, keseluruhan berevolusi dan beredar pada suatu tujuan tertentu. 4. Bukti adanya Tuhan secara psikologis. Berarti pada suatu kenyataan bahwa kita memiliki suatu pengertian atau gagasan tentang Tuhan yang merupakan segala sesuatu yang sempurna. Lalu kita mencoba untuk menerangkan asal mula gagasan tentang Tuhan sebagai sesuatu yang sempurna. Jadi, secara rasional, dapat disimpulkan bahwa adanya Tuhan tidak ditentukan oleh sesuatu, tetapi adanya Tuhan dapat dipahami secara objektif. Realisasi nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum di Indonesia. Menurut para ahli, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, politik negara mendapat dasar moral yang kuat. Sila ini menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. 3. Pembukaan UUD 1945 mengandung pengakuan hukum Tuhan, hukum etis, dan hukum kodrat. Kemudian disusul dengan prinsip-prinsip umum hukum positif Indonesia, yaitu tersimpul dalam Pancasila, dan yang terakhir adalah hukum positif Indonesia. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara RI adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS nomor SX MPRS 1966. Dari nilai-nilai yang tergandung dalam sila ketuhanan Maha Esa, dapat disebutkan bahwa sila ini merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan di sini, yaitu semua asas yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi ukuran hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, hal ini dapat diamati pada gambar di samping, yaitu yang pada kolom pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu hukum kodrat, hukum Tuhan, hukum etis, dan hukum filosofis. Dan yang ketiga itu 4 pokok pikiran. Dan yang keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kelima yaitu hukum positif Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Oke, next slide. Baik, di sini ada hubungan negara dengan agama. Berikut ini berbagai macam pandangan tentang hubungan negara dengan agama. Yang pertama yaitu paham ateisme, negara yang berideologi komunis, yaitu hakikat kenyataan tertinggi menurut paham komunisme adalah materi. Yang kedua yaitu paham sekularisme, yaitu paham ini membedakan antara agama dan negara. Yang ketiga yaitu paham liberal, yaitu paham berdasarkan pada kebebasan individu. Yang keempat yaitu negara teokrasi, yaitu negara agama. Paham yang menyatakan bahwa antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Nah, negara teokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, negara teokrasi langsung, yaitu kekuasaan adalah secara langsung merupakan otoritas Tuhan. Nah, adanya negara di dunia adalah atas kehendak Tuhan dan yang memerintah adalah Tuhan. Okay, next slide.
Nah, di sini yaitu negara teokrasi tidak langsung. Otoritas tidak secara langsung dari Tuhan, melainkan melalui penguasa. Nah, selanjutnya itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara yang menjunjung tinggi manusia sebagai pribadi dengan segala hak kewajibannya. Oke, next slide. Ya, untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator, yaitu Audi. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya tutup. Baik teman-teman, untuk terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau kami mempunyai kesalahan kata-kata. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Cek. Nah, nggak ada suaranya, Cok. Yo, nggak ada pertanyaan. Gimana, Fan? Sepertinya tidak ada, Bu.
Gimana nih, masih shock buat kuliah di awal-awal ya? Boleh siapkan pertanyaan kali ya, kelompok 8. Oh, kelompok 8 atau 7 nih? Boleh ditanya-tanyain temennya ya. Mungkin dari slide sebelumnya, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu negara teokrasi? Oke, kalau gitu biar saya lanjutkan dulu deh ya. Ini boleh ditutup aja ya, kelompok 8. Yuk, silakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Maaf jika terjadi kesalahan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar, friend. Ini apakah sudah terlihat? Udah lah ya. Aman, Bu. Aman ya? Oke, sip. Terlihat Bu. Tunggu sebentar, friend. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan aja deh apa yang mungkin masih kurang kalian pahami mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu sila pertama tuh. Ini ketuhanan yang berkebudayaan tuh, ketuhanan yang saling hormat menghormati, ketuhanan yang toleransi. Gitu ya, friend ya. Nah, gimana sih sila ketuhanan ini? Nah, jadi pada barat lahirnya nasionalisme ini memudarkan peran agama tuh biasanya.
Nah, lahirnya nasionalisme ini dulu memudarkan peran agama. Kemudian kalau yang di timur ya, termasuk di Indonesia, lahirnya nasionalisme berbarengan dengan menguatnya religiosisme. Jadi beda ya antara negara barat dan timur. Kalau barat lahirnya nasionalisme itu justru malah memudarkan agama kayak gitu. Tapi kalau negara kita kan termasuk negara timur nih. Nah, itu justru lahirnya nasionalisme itu malah berbarengan dengan menguatnya religiosisme kayak gitu ya. Menguatnya keagamaan, peran agama semakin menguat kayak gitu, friend. Jadi gimana sih agama itu penting banget khususnya di Indonesia. Karena orang-orangnya atau bangsa-bangsanya di Indonesia itu memang benar-benar kukuh banget dalam soal agama gitu ya, friend ya. Udah dari zaman dulu-dulu banget kayak gitu. Nah, berikutnya nih, bagaimana asal mula kata ketuhanan dalam Pancasila? Mungkin kalian masih ada yang bingung nih. Gimana sih kok Pancasila itu bisa ada kata ketuhanan di awal-awal? Kira-kira menurut kalian gimana, friend? Ada yang bisa nebak-nebak nggak nih? Gimana sih kata ketuhanan itu bisa ada di dalam Pancasila? Ada yang tahu nggak asal-asalnya? Bisa tebak-tebakan dulu nih. Mungkin ada yang tahu. Gimana, friend? Ada yang tahu nggak sih asal mulanya? Gimana ya? Kalau kita lihat dari sejarah kita, sejarah bangsa kita nih, gimana menurut kalian? Suara saya kok kayak makin hilang gini ya, friend ya? Oke, saya ini aja deh, tunjuk dulu deh. Ada Alfata di sini? Yuk, boleh dong bersuara. Halo Alfata, ada nggak nih? Coba yuk. Yuk semangat ya, friend, di hari pertama ya. Hari pertama setelah UTS. Nggak ada Alfata? Ada Gimana Bu, nih? kenapa? Maaf. Oke, ya udah yuk. Nah di sini saya mau tanya nih, kita tebak-tebak dulu aja kali ya. Menurut kalian tuh, gimana sih asal mula kata ketuhanan dalam Pancasila? Gimana sih Pancasila itu bisa ada kata ketuhanan? Menurut kamu kayak gimana? Apa asal mulanya? Kenapa sih bisa ada kata ketuhanan? Coba yuk. Karena ini Bu, di Indonesia ini penduduknya itu kan ini menganut banyak kepercayaan Bu. Dan kepercayaan itu pasti di setiap kepercayaan pasti ada Tuhan Bu. Jadi ya itu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kemudian? Udah Bu. Oke, sip. Kemudian saya tanya lagi deh sama Kristal, ada nggak nih? Kristal ada? Halo Kristal. Iya Bu, hadir Bu. Oke. Gimana kalau menurut Kristal? Asal mula kata ketuhanan dalam Pancasila. Mungkin karena di Indonesia punya banyak agama mungkin ya Bu, menganut beragam agama gitu. Beragam Jadi agama. diambil kata ketuhanan. Oke. Yang paling pertama. Oke, sip. Berarti bisa berawal dari banyaknya agama di Indonesia kayak gitu ya. Iya, betul Bu. Oke, sip. Nah, di sini saya jelasin ya biar lebih mendetail lagi. Jadi gimana sih asal muasal kata ketuhanan? Jadi dulu tuh ya, menjelang 1 Juni 1945 tuh. Jadi dulu kan ada rapat ya, friend ya. 1 Juni 1945, Soekarno, M. Yamin, Kiai Haji Maskur, terus Wahid Hashim, Kahar, Muzakir, ini kayak ngerumpi atau ngobrol-ngobrol tuh ya di rumahnya Yamin. Nah, kemudian kata Maskur, kita ini ingin dasar Islam. Nah, dulu tuh emang udah kebaiknya tuh dasarnya Islam, friend, gitu ya, dasarnya Islam. Tetapi kalau dasar Islam, negara ini bisa pecah. Kenapa? Karena kan nggak semuanya itu beragama Islam ya, friend ya. Tapi mungkin kebanyakan mayoritasnya itu Islam gitu. Nah, bagaimana kira-kira umat Islam bisa bela tanah air tapi tidak pecah kayak gitu ya? Ini kata Maskur dulu. Kemudian kata Soekarno nih, coba kita tanya Yamin dulu tuh, gitu katanya. Bagaimana zaman dulu
tanah Jawa, tanah Indonesia saat ini. Nah, berarti kita tilik dari dulu-dulu banget nih, friend. Kan yang awalnya masuk kan bukan Islam dulu kan, yang di Indonesia tuh. Menurut kalian agama apa dulu, friend, yang masuk ke Indonesia? Yang Hindu Buddha, Bu. awal-awal banget. Hindu-Buddha. Oke, sebelum Hindu-Buddha ada lagi nggak? Nenek moyang, Bu, nyembah nenek moyang maksudnya. Oke. Animisme. Nah, benar banget. Betul. Jadi ya, kata Yamin di sini, zaman dulu orang Jawa itu punya kebiasaan, friend. Punya kebiasaan. Karena kan emang kental banget ya sama tradisi-tradisi kayak gitu ya. Nah, apa sih kebiasaannya? Nah, orang Jawa itu, orang tanah Jawa lah ya, itu biasanya pergi ke pinggir sungai itu ya. Untuk ngapain kayak gitu? Pergi ke pinggir sungai, terus diam di pohon besar, semedi. Nah, nyekar itu ngapain? Tradisi apa kayak gini, friend? Ada yang tahu nggak sih namanya apa? Pergi ke pinggir sungai, terus berdiam diri ya di pohon besar. Itu namanya apa, friend? Ada yang tahu nggak sih? Bertapa, Bu. Nah, betul banget, bertapa ini namanya ya. Nah, zaman dulu tuh kayak gitu ya, friend ya. Musimnya tuh banyak orang yang bertapa gitu. Ratusan tahun, enggak bertahun-tahun gitu, puluhan tahun kayak gitu ya, friend ya. Terus menyekar juga. Nah, ini ngapain sih kayak gitu? Nah, ini untuk meminta sama Tuhan, minta keselamatan. Nah, minta sesuatu, entahlah minta apa yang diinginkan gitu. Terus selain itu juga minta kesaktian kayak gitu, friend. Jadi ada sesuatu yang diminta. Nah, ini tradisi zaman dulu. Kemudian kata Soekarno nih, friend. Nah, ini namanya mencari Tuhan namanya. Tuh, ya, kayak bersemedi, terus pergi ke kuburan, pohon besar. Nah, itu namanya mencari Tuhan, friend. Berarti balik lagi ke Tuhan. Balik lagi ke Sang Pencipta, gitu. Jadi, orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Dari awal itu udah mencari Tuhan, friend. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa itu Tuhan. Jadi perginya ke pohon besar ya, pergi ke pohon besar, pergi di kayu besar tuh, pergi di batu-batu untuk nyekar ya. Terus itu mencari Tuhan namanya. Kalau begitu negara kita dari dulu sudah ketuhanan, dari dulu banget udah ketuhanan, friend. Nah, jadi udah nggak bisa kepisah nih dari ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu zaman ketuhanan, friend. Nah, ketuhanan. Bagaimana Islam? Kemudian kalau bangsa Indonesia, bangsa ketuhanan, berarti di sini tulis ketuhanan. Berarti sebelum adanya Islam, gitu ya, sebelum adanya Islam, udah ini banget, udah kental dengan kepercayaan. Jadi biarpun Islam belum masuk, itu udah kental dengan kepercayaan. Kayak gitu ya. Oke, aku lanjut lagi, friend. Jadi dari sejarah keagamaannya nih ya, rakyat Indonesia itu percaya kepada Tuhan, friend. Percaya banget kepada Tuhan. Dan formulasi Tuhan yang Maha Esa bisa diterima semua golongan agama. Nah, jadi nggak hanya Islam aja. Bisa apa aja. Kayak gitu, bisa agama apa aja. Karena memang dari awal-awal banget tuh ya. Awal-awal banget kepercayaan tentang Tuhan itu emang sudah kental. Nah, ini pengecualian elemen agama berarti membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin ya, batin bangsa RI. Itulah sebabnya dalam Pancasila elemen ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan sangat tegas tuh ya, dengan nyata dan tegas dan ada di nomor pertama. Karena memang udah dasarnya kayak gitu, friend. Dari awal kayak gitu. Sampai sini paham nggak, friend? Gimana coba? Paham, Bu. Aman. Udah aman ya? Oke, aku lanjutin lagi. Kemudian, kepercayaan masyarakat di Indonesia sebelum masuknya pengaruh agama. Nah, jadi kan sebelum masuknya pengaruh agama, ini benar banget. Tadi kata siapa ya? Jadi sebelum adanya Hindu-Buddha, itu kan ada animisme dulu tuh ya. Tuh, kata siapa tadi, friend? Jadi, oke, betul. Jadi awal banget itu adalah kepercayaannya itu animisme ya, friend ya. Jadi tiap benda punya roh. Jadi percaya pada roh, kepada benda-benda tuh ya, friend ya. Kepada benda, karena setiap benda punya roh. Kemudian harus dihormati, begitu ya. Kemudian orang itu tidak mati, tetapi rohnya berpindah. Nah, kayak gini ya, rohnya berpindah. Kemudian selanjutnya tuh ya, ada dinamisme. Nah, semua benda punya kekuatan.
percaya pada benda ya friend ya. Karena semua benda punya kekuatan. Bisa berpengaruh terhadap sukses atau gagal hidup manusia. Kayak gitu. Jadi dulu banget itu udah pakem banget ya, udah percaya banget nih sama kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Kemudian pada abad ketiga dan 4, Hindu Buddha ini sudah ini ya friend, sudah mulai masuk. Tuh, sudah mulai masuk Hindu Buddha. Kemudian disusul oleh Islam masuk ke Indonesia. Nah, di sini terjadinya sinkretisasi kayak gitu ya. Kemudian pada abad ke-16 Kristen ini masuk kayak gitu. Jadi kalau mengenai apa ya kepercayaan bahwa Indonesia itu banyak banget agama, mungkin itu kurang tepat ya, karena kembali lagi ke awal-awal banget nih friend ya, awal-awal banget bagaimana Indonesia itu ya sebelum adanya sebelum adanya Hindu, Buddha, sebelum adanya Kristen kayak gitu ya, sebelum adanya Islam. Jadi memang sudah ada kepercayaan-kepercayaan pada diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi balik lagi ke situ, friend. Jadi dari awal banget memang udah kental banget kepercayaannya. Nah, kenapa? Dulu Pancasila itu langsung dimasukkan ya di bagian pertama, ketuhanan itu dimasukkan dalam bagian pertama Pancasila kayak gitu ya. BTW ini suara saya masih kedengeran nggak ya? Kayak makin hilang gini, friend. Masih kedengeran Bu, jelas Bu. Masih ya? Oke. Terdengar, Bu. Saya lanjut lagi. Nah, kemudian di sini sekularasi awal. Sekularasi awal. Nah, di sini agama diusahakan untuk dipisah dari masyarakat. Kalau dulu, friend ya. Tuh, agama diusahakan untuk dipisah dari masyarakat karena mengancam eksistensi kolonialisme. Nah, ini saat Belanda masuk tuh ya. Kayak ibadah tuh ya, ibadah sama ritual itu dibatasi. Karena memang kan ya zaman kita dulu, maksudnya zaman-zaman penjajah kan dari awal memang sudah kental banget tuh ya friend ya mengenai keagamaan, kepercayaan. Nah, agama ini kayak ditakuti gitu loh oleh Belanda kayak gitu, oleh penjajah. Nah, kenapa? Mulai diminimalisir kayak gitu ya. Mulai diperkecil dengan membatasi kegiatan agama kayak gitu, friend. Karena ditakutkan dengan adanya kegiatan agama ini akan memperkuat bangsa kita, bangsa Indonesia kita gitu. Semangat perjuangannya gitu, semakin membuat takut para penjajah kayak gitu ya, friend ya. Kemudian memasukkan nilai-nilai Eropa Barat. Nah, ini nilai agama ini diganti dan dimasukkan nilai-nilai Eropa Barat dalam tata hidup bangsa Indonesia. Kemudian pendidikan modern, organisasi modern, kayak gitu ya. Kemudian pendidikan modern diharapkan melahirkan pimpinan dengan gaya dan pemikiran barat atau sekuler, kayak gitu friend ya. Nah, di sini ternyata setelah dilakukan hal demikian ternyata gagal, friend. Karena ada keserakan akibat kolonialisme yang dilakukan barat terhadap bangsa Indonesia. Nah, gagal ya, friend ya. Untuk membuat Indonesia menipis keagamaannya itu gagal. Jadi tetap aja agama itu masih nomor 1 untuk rakyat Indonesia. Kemudian agama Islam memberi ruang sebagai wujud rekreasi penolakan terhadap kolonialisme. Nah, di sini mulai muncul nih friend ya, memberi ruang ya sebagai wujud reaksi penolakan terhadap kolonialisme. Awal munculnya nasionalisme di Indonesia kayak gitu. Tadi kan jelas banget ya friend ya, bahwa agama itu mempersatukan apa yang tadinya mulai pudar, mulai pecah kayak gitu. Kemudian pendidikan modern berpadu dengan nilai-nilai agama. Kayak gitu ya, friend ya. Salah satu dasar pembeda kebangkitan nasionalisme barat dengan Indonesia. Nah, beda ya. Kalau tadi kan masih ingat kan ya di awal-awal tadi, kalau negara barat itu kan munculnya nasionalisme justru dia memudarkan kepercayaan atau keagamaannya. Tapi kalau di negara timur munculnya nasionalisme itu justru membangkitkan semangat keagamaan kayak gitu ya friend ya. Bedanya di situ. Nah, kayak gini friend ya. Oke, aku lanjutin lagi friend. Kemudian nasionalisme memunculkan 2 kelompok besar nih. Yakni kebangsaan loh ya. Kebangsaan negara netral terhadap agama ya, yang netral.
Kemudian menolak negara agama, tetapi memberikan kesempatan kepada agama untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Kayak gitu. Kemudian ada lagi ya, friend ya. Kalau Islam, negara tidak boleh dipisah dari agama. Jadi kalau negara Islam itu lebih ke agama, negara itu harus banget sesuai dengan ajaran agama. Kayak gitu ya, friend ya. Kemudian agama, negara, dan negara berdasarkan identitas keagamaan. Nah, sampai sini paham, friend, maksudnya? Paham maksudnya? Atau masih ada yang bingung-bingung? Paham, Bu, bisa. Paham, Bu. Oke. Kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, berarti di sini hal yang perlu kita tekankan gini ya, friend ya. Nilai agama itu penting, ya. Tinggal bagaimana merumuskan atau membangun relasi agama negara, oh ya. Jadi bagaimana merumuskannya, kayak gitu. Kemudian ketuhanan adalah dasar terpenting dalam hidup berbangsa dan bernegara, kayak gitu. Jadi maka kenapa ya ketuhanan itu dimasukkan dalam poin pertama ya, dalam poin pertama Pancasila atau di dalam sila pertama, karena sedemikian penting, Ren. Dalam diri manusia atau dalam diri negara bangsa ya, bangsa Indonesia itu udah tertanam kuat kepercayaan. Jadi itu adalah semangat kita, motivasi kita dalam membangun sebuah negara. Kayak gitu, friend. Oke. Tidak ada negara yang benar-benar terpisah dari agama tuh. Jadi nggak ada nih, friend, yang benar-benar terpisah. Rata-rata negara-negara itu masih ada wujud agamanya tuh, friend ya. Masih ada apa tuh campur tangan agama ya. Maksudnya masih ada kepercayaannya. Misalnya seperti di UK ya, di Swedia, Yunani, di Finlandia ya, dan lain-lain. Kemudian di Jerman juga tuh ya. Kemudian sebagian besar negara mensubsidikan sekolah dan badan lain milik kelompok-kelompok agama yang ada. Jadi biasanya tuh emang agama atau kepercayaan masih kental banget biarpun di negara lain, friend. Gitu. Kemudian munculnya kesadaran privatisasi memisahkan agama dan negara hanya melahirkan fundamentalisme kekerasan. Kayak gitu, friend. Oke, sampai sini paham? Udah oke? Udah ya? Paham, Bu. Oke, aku lanjut lagi. Nah, di sini kemudian dari hal-hal yang udah saya jelaskan tadi, ini melahirkan gagasan diferensiasi ya, friend ya. Diferensiasi. Maksudnya gimana? Nah, di sini membedakan antara peran negara dengan institusi agama, gitu ya. Kemudian negara dan agama saling berkembang, kayak gitu ya, friend ya. Kemudian tidak saling melucuti. Jadi harus stabil ya antara negara dan agama, kayak gitu ya, friend. Dan saling berkembang, gitu. Oke. Sampai sini udah oke? Kalau nggak ada, aku lanjutin lagi ya, friend ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Kemudian, hal yang terpenting untuk membangun toleransi kembar atau twin tolerance bukan memisahkan, tetapi membagi peran antara agama dan negara. Wah, membagi peran antara agama dan negara. Negara dan agama sadar akan batas otoritasnya. Jadi harus sama-sama sadar ya, friend ya. Jadi gimana ya? Negara sama agama itu kan nggak boleh dicampur adukan kayak gitu ya, friend ya. Tetap punya ranahnya masing-masing. Dia punya otoritasnya masing-masing. Kayak gitu. Kemudian tidak ada pengistimewaan. Nah, jadi harus ada toleransi yang dikembangkan atas fungsinya masing-masing. Kayak gitu ya, friend ya. Kemudian agama masuk dalam ruang publik. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga agama lain. Gitu ya, friend ya. Tidak mengkritisi sekularisme dengan dalil, tetapi dasar etis. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, gini ya, friend ya. Oke, sampai sini udah clear? Oke. Kalau udah oke, kita lanjut lagi. Bu mau nanya, Bu. Oke, silakan. Yang itu maksud dasar etis itu apa ya, Bu? Dasar etis? Iya, dasar etis. Oke, di sini ya. Tidak mengkritisi sekularisme dengan dalil, tetapi dengan dasar etis. Nah, jadi maksudnya kayak gini ya, friend. Jadi kan misalnya dalam agama, dalam negara tuh ya, pasti kan ada apa tuh? Ada aturan-aturan misalnya ya. Ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, kadang kita tuh mengkritisinya dengan dalil-dalil kan
namanya aturan agama itu kan aturannya berkaitan dengan dalil ya, friend ya. Dengan dalil-dalil kayak gitu. Nah, ini kan nggak bisa dicampur adukan, friend. Nah, jadi kita tuh dasarnya harus tetap dasar yang etis, yang bisa mengambil kedua belah sisi kayak gitu. Karena kan kalau yang namanya agama itu kadang nggak sesuai dengan logika kayak gitu ya. Nah, kita nggak bisa ngambil dalam pemikiran aja kayak gitu. Dalil-dalilnya tuh kadang nggak sesuai logika. Jadi kita harus mengambil dasar etisnya, friend, yang bisa ngambil di tengah-tengahnya kayak gitu. Paham maksudnya? Jadi nggak bisa nih mengkritisi dengan dalil-dalil agama gitu. Karena kan jelas beda, friend, antara agama ya dengan negara kayak gitu. Kalau negara, dasar-dasar atau aturan-aturan negara itu kan memang lebih ke logika kan ya, permainan logika kayak gitu. Tapi kalau agama kan balik lagi tuh, friend, balik lagi ke hati, kepercayaan, dan biasanya tidak berlogika kayak gitu ya. Nggak bisa kita tidak bisa kita pikirkan dengan logika kayak gitu, friend. Kadang ada yang hanya bisa kita percayai aja. Nah, maka kenapa perlu banget dasar etis gitu. Dasar yang memadukan antara keduanya. Kayak gitu, friend. Paham maksudnya? Oke, Bu, baik, Bu. Sudah paham. Oke. Kita Terima lanjutin kasih. lagi. Sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Kemudian Indonesia bukan negara agama, tuh ya. Nah, ini jelas banget ya, friend ya. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang berketuhanan, kayak gitu ya. Jadi yang percaya pada Tuhan, karena Indonesia memiliki berbagai macam agama tuh ya. Bisa dilihat dari awal-awalnya bangsa kita yang percaya banget dengan sebuah kepercayaan. Jadi nggak hanya percaya dengan agama Islam aja, dari awal udah percaya dengan hal-hal ini ya, hal-hal mistis, maksudnya kayak animisme seperti tadi, percaya dengan benda kayak gitu. Nah, jadi udah kental banget dari awal gitu, friend ya. Jadi setiap warga negara dijamin untuk beragama dan berkeyakinan kayak gitu. Karena memang dari awalnya seperti itu ya, friend ya. Kemudian penghormatan atas nilai agama tuh ya, tidak campur tangan dalam kehidupan pribadi gitu. Kemudian yang selanjutnya berketuhanan dalam konteks Pancasila. Jadi berketuhanan tetap harus dalam konteks Pancasila. Enggak apa ya, enggak terlalu rusuh lah ya, friend ya. Kemudian di sini agama bersifat inklusif ya, membebaskan, memuliakan, persaudaraan, lapang, dan toleran. Jadi tetap adanya bergotong royong kayak gitu ya, friend ya. Kemudian ada teodemokrasi atau kekuasaan manusia adalah amanah Tuhan, bertanggung jawab, transportasi, dan akuntabilitas kayak gitu. Sampai sini paham maksudnya, friend? Udah oke? Gimana, friend? Ada pertanyaan? Aman, Bu. Aman, oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya yang bertanya? Gimana yuk? Oke, coba ya, saya yang bertanya aja deh kalau gitu. Coba kalian sebentar. Ada siapa di sini? Ada Rabani. Rabani ada? Rabani? Yuk, Rabani ada nggak nih? Ada yang ini. Coba yuk. Rabani. Oke, nggak ada ya. Ada orangnya, ada akunnya tapi nggak ada orangnya nih, friend. Terus Putri deh. Oke. Putri ada nggak? Putri Awalia.
Putri ada nggak, friend? Coba yuk. Putri. Ada, Bu. Oke. Taruh Putri. Oke. Jadi kan hari ini kita kan bahas soal keagamaan ya nih Putri. Jadi awal kan sudah saya jelaskan bagaimana ketuhanan itu bisa tercetuskan tuh ya di dalam nilai Pancasila. Boleh diceritakan kembali Putri awal muasalnya, asal muasalnya gimana sih bisa ada kata ketuhanan di sila pertama Pancasila? Coba saya mau cek pemahaman kalian dulu nih. Coba gimana, friend? Putri gimana? Putri masih ada? Gimana nih? Halo? Oke, sepertinya tiba-tiba menghilang nih Putri. Yang lain? Saya Bu mungkin Bu, coba. Oke, siapa ini namanya? Boleh sebutkan? Heidi Bu. Oke, Heidi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ketika Bapak Soekarno sedang membahas tentang dasar negara, beliau menyebutkan kalau memang Indonesia sebelum datangnya Hindu-Buddha sekalipun sudah beragama. Contohnya ketika aliran animisme dan dinasisme seperti tadi bertapa ya tadi, terus di pohon, berdiam diri di pohon, terus nenek moyang, leluhur. Maka sejatinya dari dulu Indonesia sudah mencari Tuhan, Bu. Begitu. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Terus saya coba tanya yang lain dulu deh. Kayaknya ini ada yang masih kurang paham nih. Andrian mana nih? Ada Andrian? Hadir, Bu. Oke. Kalau menurut Adrian, Islam itu berperan penting nggak dalam terciptanya ketuhanan dalam Pancasila? Agama Penting, Islam. Bu. Penting, Bu. Karena kan setiap orang itu harus memiliki kepercayaannya masing-masing. Oke, pertanyaannya Islam aja ya. Apakah agama Islam ini memiliki peran penting dalam terbentuknya sila ketuhanan yang pertama? Gitu. Iya, Bu. Penting. Oke, gimana alasannya? Karena kan di setiap ada ajaran itu kan memiliki tentang kayak kepercayaannya masing-masing gitu, Bu. Jadi setiap agama kan memiliki ajaran yang baik. Jadi kita diajarkan dari agama itu menjadi yang baik, Bu. Oke. Coba kalau yang lain? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Syahrul Faiz. Oke, boleh, Syarul. Ya, agama Islam sangat berperan penting ya karena ketika bangsa kolonialisme masuk ke Indonesia atau bumi Nusantara ini menanamkan paham sekularis gitu kan, dalam artian harus memisahkan antara
agama dan negara gitu. Akan tapi agama Islam ini sangat menolak keras gitu. Karena negara ini tidak bisa dipisahkan dengan agama gitu. Seperti itu, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Oke, sekarang saya tanya lagi, friend. Ini tutup aja kali ya. Siapa nih? Ada Jalu? Ada Jalu? Jalu Arya? Coba. Jalu. Gak ada? Amanda ada nggak? Ada, Bu. Oke. Kalau menurut Amanda nih, tadi di sini kan ada negara apa ya? Ada agama Hindu, Islam, Kristen. Nah, menurut Amanda itu dari agama-agama yang sudah saya jelaskan tadi, yang sangat berperan besar dalam terbentuknya ketuhanan ada nggak? Atau justru tidak ada atau gimana? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya semuanya seimbang, Bu. Tapi memang yang lebih berperan itu agama Islam karena agama Islam lebih dulu muncul dibandingkan agama-agama lain. Dan juga karena terdahulu itu nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu itu masih menganut paham seperti dinamisme dan animisme. Jadi itu tidak terlalu kuat karena hanya dianut oleh sebagian masyarakat. Yang lebih kuat yaitu agama Islam sih, Bu. Jadi menurut saya memang semua agama seimbang, tetapi untuk lebih berperan pentingnya itu agama Islam, Bu. Oke, ada yang mau menyanggah? Gimana, friend? Pendapat Amanda menurut kalian? Fazri ada? Fazri? Oke, mana nih? Yuk, muncul yuk. Aulia? Aulia Fitri Madani? Ayo, mana nih orangnya nih? Hairi? Ada nggak nih Hairi Syahria? Ayo, friend. Kemana nih orang-orangnya nih? Ayo, ada apa nggak usah disebut absen nih nanti? Nggak dimasukin absen nih yang nggak muncul nih. Kok nggak ada orangnya, friend? Fernanda? Ibrahim? Ya, Bu. Oke. Gimana menurut Ibrahim pendapat Amanda tadi? Tapi yang saya pernah dengar ya, Bu. Baca dulu agama Hindu apa dulu ya? Pokoknya itulah, Bu. Saya pernah dengar baca buku itulah. Jadi gimana? Hindu dulu? Ya, saya tahu Hindu dulu. Menurut yang saya baca di buku sejarahnya dulu. Itu saya masih bingung sampai sekarang, Bu. Islam dulu atau yang Hindu dulu? Oke, tadi kan sudah saya jelaskan ya, friend ya. Jadi yang dulu masuk tuh mana? Jadi di abad ketiga dan 4 itu yang duluan masuk adalah Hindu dan Buddha dulu ya, friend ya. Baru disusul agama Islam kayak gitu. Jadi yang duluan ada di Indonesia itu adalah agama Hindu Buddha dulu, friend. Nah, yang Indonesia ya, Bu. sebelumnya, untuk Indonesia aja ya. Indonesia aja ya. Dulu. Iya. Masuknya secara kalau yang aja. Oke, kalau untuk sebelum Hindu Buddha baru itu ada animisme sama dinamisme kayak gitu. Ya, kepercayaan terhadap benda-benda ya, benda-benda terhadap roh kayak gitu. Nah, baru setelah kepercayaan itu baru muncullah Hindu Buddha tuh kayak gitu, friend. Baru munculnya Islam.
Baru setelah itu ada Kristen. Gitu, friend. Ya. Jadi gimana nih kalau menurut siapa tadi ya? Saya sampai lupa yang disebutin. Ibrahim ya tadi ya? Ya, Bu. Menurut Ibrahim yang berperan penting yang mana nih? Antara keagamaan itu, agama itu. Menurut saya sih semuanya aja, Bu. Menurut kepercayaan masing-masing ya. Itu aja, Bu. Oke. Dengan ada berapa agama semua? 5 ya. Nah, disitulah kita bisa belajar kayak menghargai agama lain itu. Oke, sip. Oke, jadi gini ya, friend ya. Kalau untuk siapa yang berperan penting, maksudnya agama mana, itu semuanya sama aja, friend ya. Jadi dari awal tercetusnya itu kan para kawan kita, Soekarno dan yang lainnya, itu kan mengangkatnya karena dari berdasarkan keyakinan bangsa Indonesia yang memang dari dulu sudah ada tuh ya, maksudnya udah berpatokan sama keyakinan terhadap Tuhan kayak gitu. Jadi antara agama Islam, Hindu, Buddha semuanya sama aja, friend, kayak gitu ya, semuanya sama kayak gitu. Tidak ada yang lebih penting kayak gitu. Jadi tetap aja berdasarkan semua agama itu berarti kan dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia itu memang adalah negara yang memang membutuhkan agama. Maksudnya bangsanya itu memang cenderung agamais kayak gitu. Memiliki kepercayaan yang teguh dan kokoh kayak gitu, friend. Nah, dari situ ya. Oke, sampai sini paham nggak? Udah oke, friend? Paham, Bu. Oh ya, kemarin kan kayaknya kita ada satu debat nih ya, friend ya, yang belum terlaksana kan? Masih ingat nggak? Sebelum bulan puasa. Kelompok berapa tuh, friend? Ingat, Bu. Kelompok berapa ya? Kelompok berapa tuh ya? Yang belum kemarin. Tinggal satu doang, friend. Iya, kelompok Sandy gak, Bu? Udah siap nggak buat hari ini? Siap? Gimana, friend? Masih lebaran mungkin, Bu. Kenapa? Masih lebaran mungkin, Bu. Selebaran? Gimana? Saya nggak denger nih. Masih lebaran mungkin, Bu. Masalahnya sini nggak semuanya. Lebaran. Masih liburan, Bu. Masih lebaran ya, Bu. Oh ya, oke. Iya, masih 40. Tapi lumayan sih ini, lumayan banyak. Iya nih. Kemarin topiknya apa ya, friend ya? Beda kelompok. Beda juga aneh temanya. Kan satu doang ya, friend ya. Kelompok berapa ya yang belum ya kemarin ya? Tadi Kementerian Agama kan udah ya. Kelompok sila 1 udah, sila 2 udah. Sila 3 ya yang belum ya? Oh ya, sila 3 nih, friend. Sila 4 sama sila 5 kan udah ya? Udah. Iya, sila 3. Persatuan pandangan menurut penduduk di Aceh dan Papua. Persatuan pandangan menurut penduduk di Aceh dan Papua. Oke. Ini temanya, friend. Bisa sekarang? Orangnya nggak tahu mana, Bu. Masih tidur kali, Bu, orang itu. Mungkin nggak tahu besok kuliah sekarang, Bu. Emang tidak diinformasikan, Kak, friend, kalau hari ini kuliah? Bukannya sudah ya? Diinfokan. Ini saya rasa udah cukup sih 39. Biasanya sekitar segini kan ya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nggak, friend? Iya. Kalau nggak ada, kayaknya kita cukupkan aja ya, karena saya emang suara saya lagi nggak kuat banget nih, friend. Lagi di tahap pemulihan. Saya udah 3 hari ini nggak bisa ngomong sama sekali ini sebenarnya. Ini baru sekarang baru bisa ngomong.
Kebanyakan makan rendang kali, Bu. Woi, kok rendang, woi. Bisa aja ya. Mungkin kali ya. Kebanyakan ngakak kali ya. Ya udah kalau gitu mending saya langsung absen aja kali ya, friend ya. Saya Ya, nggak bisa nyebut kenceng-kenceng nih, friend ya. ya, Bu. Langsung ditanggapin aja. Kasih tahu temennya, ini nggak ada pengulangan ya. Nggak ada Ya, nih yang tanya-tanya absen lagi nanti di chat ke saya. Resiko nih kalau nggak dengar. Aduh, saya buka dulu. Tolong dikabar-kabari temennya buat standby. Yang dari tadi disebut-sebut nggak mau muncul. Mana nih absennya? Ruben. Oke. IF, ada SI, ada TI. Oke. Dari IF dulu deh. Yuk. Boleh disimak baik-baik, friend. Ahmad Zauhari. Ahmad Zauhari ada nggak? Abdul, oh sorry. Saya salah nyebutin ya. Udah bener deh. Abdurrahman Zauhari ternyata. Ada nggak, friend? Saya nggak bisa nyebut kencang-kencang ya, friend. Suara saya bener-bener ini banget nih, terbatas. Ada tuh, Bu. Ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, oke. Farid ada nggak nih? Hadir, Bu, hadir. Oke. Nathan? Hadir. Oke. Faizudin? Hadir, Bu. Oke. Siaski? Hadir, Bu. Ini kenapa suaranya sama, friend? Ini nggak ngabsenin orang kan? Enggak, Bu. Enggak. Emang suaranya mirip kali. Fernanda? Hadir, Bu, hadir. Oke. Gary? Hadir, Bu, hadir. Oke. Heidi? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ibrahim? Hadir. Oke. Ilham? Ilham ada nggak nih? Nggak ada ya? Hairi? Ada ya? Hadir, Bu. Hairi 2 minggu nggak masuk loh. 2 minggu sebelumnya nggak masuk ya? Ya. Lili? Hadir, Bu. Muhammad Rifki Firdaus? Ada ya? Rahmat Putra ini udah out kah, friend? Nggak ikut UTS juga ya? Udah kayaknya, Bu. Oke, Robi Fadli? Lagi izin ke WC, Bu. Tapi Oke. hadir. Tadi ngomong Oke. udah di chat. Sip. Saat? Hadir, Bu. Sandy? Sandy ada nggak, friend? Nggak ada kabar, Bu. Oke. Guru. Teguh? Teguh ada nggak? Syarul dulu. Hadir. Syarul ada. Idi. Teguh nggak ada. Idi. William? William ada nggak, friend? William ada nggak ya? Nggak ada ya? Yazid ada nggak nih? Hadir, Bu, hadir. Yang hadir Yazid apa William? Yazid, Bu. William nggak ada. Oke, IF udah. Ada yang belum disebut? Semua. Yuk, anak IF yuk.
Oke, udah ya, IF. Aman. Sekarang SI dulu ya, friend. Aditya Pradana. Round 1. Beginning ring countdown. Adit. Nggak ada ya, Adit. Agnesta. Aduh, suara saya habis nih, friend. Shield battery here. Agnes. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke. Al-Fatah. Hadir, Bu. Al-Fatah ada ya. Alicia. Iya, ya. Ada, Bu. Alicia ada. Amanda. Hadir, Bu. Oke. Adrian. Hadir, Bu. Oke. Aulia. Hadir, Bu. Oke. Oke. Hadir, Bu. Oke. Debbie. Nggak ada. Delia ada ya tadi. Fanya. Hadir, Bu. Jalu. Hadir, Bu. Hadir. Lukman. Hadir, Bu. Lukman ada ya. Maulana Yusuf. Hadir, Bu. Hikmal. Hadir, Bu. Nafa. Nafa Andriana. Ada ya. Putri Awalia. Hadir, Bu. Putri ada. Syala. Hadir, Bu. Syala ada. Wahyudi Apit. Hadir, Bu. Wahyudi. Wahyudi ada nggak, friend? Nggak ada ya. Widuri. Hadir, Bu. Oke. Yuni. Ini ada nggak, friend? Hadir, Bu. Oke. SI ada yang belum disebut? Nggak ada, Bu, kayaknya. Oke, sip. TI yuk sekarang. Siap-siap anak TI. Ahmad Hidayat. Ahmad Nggak ada, Hidayat Bu. nggak ada. Ariananda nggak ada ya. Badrudin nggak ada. Fazri. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Yosafat. Hadir, Bu. Oke. Merlin. Nggak ada, Bu. Iqbal. Hadir, Bu. Monica Carla. Hadir, Bu. Oke. Calvin. Calvin nggak ada ya. Calvin Effendi. Rabani. Hadir, Bu. Fatma. Fatma yuk. Nggak ada Fatma. Nggak kelihatan, Bu. Oke. Prasetya. Prasetya mana nih? Nggak ada, friend. Prasetya. Oke. Nggak ada. Putri. Putri hadir, Bu. Oke. Rafifah. Hadir, Bu. Oke. Solahuddin. Hadir, Bu. Oke. Siti Nadia. Ada nggak Siti Nadia? Nggak ada ya, friend ya. Wirpan. Wirpan nggak ada ya. Oke. Ada yang belum disebut? Apa ini? TI. Nggak ada ya, friend ya. Oke. Kalau nggak ada. Oke, sip. Mantap kalau gitu. Nggak ada yang ditanyain ya, friend ya. Udah clear semua ya. Kalau udah, jangan lupa untuk minggu depan persiapkan yang presentasi udah pasti. Untuk yang debat ya, friend ya, kita kelarin ya. Oke. Sila ketiga, temanya pelajarin.
harus disesuaikan lagi ya, friend ya. Usahakan ada pro dan kontranya. Dan aktif di dalam forum debat ya. Karena kelompok 3 ini belum ada nilainya. Jadi sayang kalau misalkan kita nggak iniin ya. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena suara saya juga lagi nggak baik nih, friend. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Cepat sembuh, Bu. Cepat sembuh, Ibu. Semoga cepat sembuh, Bu. Terima kasih, friend.